Baik, saya akan menjelaskan hukum syara. Hukum syara adalah seruan firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Yang kedua, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau melakukan pilihan antara melakukan dan meninggalkannya. Yang ketiga, hukum wadi. Hukum wadi yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh Nas atau Al-Quran dan Sunnah, bahwa keberadaannya menjadi petunjuk bagi hukum syara. Artinya, keberadaannya sebab merupakan pertanda keberadaan suatu hukum, dan hilangnya sabab menyebabkan hilangnya hukum. Misalnya, tergelincirnya matahari menjadi sebab terjadinya sholat zuhur. Apabila matahari belum tergelincir, maka sholat zuhur belum wajib. Dengan demikian terlihat keterkaitan hukum wadi dalam hal ini adalah sebab dengan hukum taklifi. Adapun sumber dari hukum Islam yaitu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, secara etimologi Al-Quran adalah masdar dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan, yang artinya baca. Secara terminologi, Al-Quran adalah merupakan kalam Allah mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah, yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua ada sunnah. Secara bahasa berarti jalan yang biasa dilakukan atau cara yang senantiasa dilakukan. Apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk? Pengertian sunnah secara etimologi ini ditentukan dalam sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik dalam Islam, maka ia senantiasa pahala baginya dan pahala orang yang sesudahnya yang mengamalkan maka Rasul. Adapun tujuan hukum syara, yang pertama adalah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia. Yang kedua, kaidah pertama ini menjelaskan tujuan umum syar'i dalam pembentukan hukum-hukum syara, baik berupa hukum taklifi maupun hukum wad'i, dan menjelaskan tingkatan hukum berdasarkan tujuannya. Yang ketiga, mengetahui tujuan umum syar'i dalam pembentukan hukumnya adalah di antara hal penting untuk membantu memahami nas-nasnya dengan pemahaman yang benar dan menerapkannya terhadap kejadian serta mengeluarkan hukum atas peristiwa yang tidak ada nasnya. Tujuan umum pembentukan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan doruriyahnya atau kebutuhan primernya dan kebutuhan hajiyahnya atau kebutuhan sekundernya dan kebutuhan tahsiniyah atau pelengkap. Ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Adapun kesimpulan yang kami simpulkan dalam makalah ini adalah, secara garis besar hukum syara adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diterapkan dan diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya atau seluruh masyarakatnya. Perbedaan perselisihan di kalangan dua kelompok antara ahli usul fiqh dan ahli fikih terlihat pada sisi dan arah pandangan. Usul fiqh yang memiliki fungsinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil, memandangnya dari segi nas atau dari segi nas syara' yang harus dirumuskan menjadi hukum yang terinci. Sedangkan ahli fikih yang fungsinya menjelaskan hukum yang dirumuskan dari dalil memandang dari segi ketentuan syara' yang sudah terinci. Terima kasih, itu sekian dari kelompok kami.
Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.